looking for? It's me, the OT. It's a style. Jelas terorisme tak cuma membunuh manusia, melainkan ikut mematikan kemanusiaan. Bukan hanya melukai tubuh belaka, juga mencederai segenap rasa dan jiwa. Membuat yang berpikiran terbuka jadi curiga, mematahkan banyak hati yang ingin hidup bersama. Yang terburuk, membuat manusia jadi serigala yang penuh wasangka untuk menerkam sesama. Proses panjang merajut harmoni langsung berantakan oleh ledakan yang singkat namun mematikan. Menyederhanakan dunia semata kawan dan lawan, menganggap yang beda sebagai objek untuk dimusnahkan. Kita merindukan hidup yang penuh percakapan, bukan hidup yang disesaki kecurigaan. Tugas manusia adalah menjadi manusia, bukan dijadikan alat apalagi senjata. Kita buktikan, kehendak atas harmoni jauh lebih kuat ketimbang hasrat memecah bangsa dalam sekat-sekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Tiara Della Sinta dengan NIM 211127007 Prodi Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial mata kuliah Antropologi Pembangunan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi yang tak kalah menarik dari minggu-minggu kemarin, yaitu pencegahan bahaya erit, yang dimana ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Nah, teman-teman, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan bahaya erit? Sebelum kalian mendengarkan penjelasan saya lebih dalam lagi, akankah lebih baik teman-teman melihat video cuplikan berikut ini? Mereka datang. Dekade terakhir, sejumlah aksi teror mengguncang Indonesia. Tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, aksi teror juga menyisakan derita atau korban. Radikalisme dan terorisme adalah salah satu ancaman terbesar bagi dunia dan juga terutama bagi Indonesia. Akan tetapi masih banyak orang yang belum tahu apa itu terorisme dan radikalisme. Nah, teman-teman, setelah kalian melihat video cuplikan tadi, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian ekstremisme. Istilah ekstremisme seringkali dikaitkan dengan pandangan politik dan agama. Ekstremisme kini identik juga dengan adanya kekerasan. Ekstremisme adalah tindakan menganut paham ekstrim berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Nah, secara harfiah, ekstremisme adalah kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrim. Ekstremisme adalah advokasi, ukuran, atau pandangan ekstrim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekstremisme adalah keadaan atau tindakan menganut paham ekstrim berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Ekstremisme kerap disamakan dengan radikalisme, padahal keduanya berbeda. Yang kedua yaitu pengertian radikalisme. Kata radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix atau radisi. Nah, radix dalam bahasa Latin berarti akar. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok sosial, dan esensi atas bermacam gejala. Paham atau aliran yang radikal disebut juga dengan radikalisme. Dalam konsep politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengertian intoleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti intoleransi adalah ketiadaan tegang rasa. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbanding
terbalik dengan toleransi. Secara istilah, intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Sikap intoleransi seringkali tidak manusiawi sehingga memicu konflik dan kebencian atas sebuah perbedaan. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengertian terorisme. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan kekerasan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu terutama tujuan politik. Atau secara sederhana, KBBI memuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror atau terorisme adalah penggunaan kekerasan dengan sengaja untuk mencapai tujuan politik atau ideologis. Selanjutnya, yang kelima, bahaya erit. Ada beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan dari sifat erit. Yang pertama yaitu kerusakan hubungan antara kelompok. Yang kedua, polarisasi masyarakat. Yang ketiga, keterbatasan pemikiran. Yang keempat, ancaman keamanan. Yang kelima, yaitu generasi muda rentan dimanipulasi, dipengaruhi oleh doktrin-doktrin ekstremisme. Yang keenam yaitu timbulnya perasaan lebih pintar, lebih berkuasa, dan lebih benar dari yang lain. Selanjutnya pembahasan terakhir atau yang keenam yaitu cara mencegah erit. Ada beberapa cara mencegah erit, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua pemberdayaan masyarakat, yang ketiga yaitu penegakan hukum, yang keempat yaitu komunikasi, yang kelima yaitu pengawasan media sosial, yang keenam yaitu pembangunan ekonomi, yang ketujuh yaitu kerjasama internasional. Nah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai bahaya erit. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye guys. Sampai jumpa lagi dengan saya Tiara Della Sinta di kesempatan berikut-berikutnya.